Halo, selamat siang. Lagi pada ngapain nih? Kerja Kak. Kerja ya? Iya. Kirain mainan sosmed. Oh, iya. Berapa? 200 juta? Gimana lagi pada pusing gak nih? Pusing banget. Bos lagi nggak ada kan, kita rehat dulu bentar, mau nggak? Istirahat dulu? Boleh. Hah? Boleh. Hah? Boleh ya? Boleh. Nyanyi-nyanyi di sini boleh? Boleh. Boleh apa? Boleh. Tutup dulu aja. Oke. Jadi gimana hari-hari? Pusing. Ya, saya yakin kalian pasti sedang banyak kerjaan, sedang banyak yang dipikirkan. Awas temannya jangan didudukin ya. Setiap orang pasti butuh istirahat ya, betul ya? Saya punya satu lagu buat kalian. Karena saya tahu kalian pasti sedang pusing-pusingnya, nggak usah dipikirin dulu ya, yang gitu-gitu. Nanti juga selesai sendiri masalahnya. Kadang gini, ada di sini yang suka journaling nggak? Suka nulis nggak? Ada, suka journaling. Aku sebenarnya baru tahun inilah mulai journaling gitu. Inti dari journaling itu ternyata adalah ketika kita menuliskan masalah kita, itu masalah yang tadinya kayak ruwet banget, itu abis ditulis, terus kita baca lagi tuh kayak, anjir ternyata gini doang ya masalahnya gitu. Dan seiring berjalan waktu nih kayaknya bakal selesai gitu, bakal ada istilahnya ternyata nggak seberat itu, nggak harus kita mikirinnya nggak harus sesusah itu gitu. Makanya kadang kita butuh memberi jarak pada hal-hal yang belum terjadi di depan atau yang sudah kejadian di belakang. Makanya kita butuh yang namanya rehat. Asik. Bridging-nya lumayan ya, masuk lagu. Serat-serat harapan masih terjalin, suaramu terdengar, masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati. Semuanya boleh. Semua ini bukan, jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Kita coba lagi untuk lain hari. Kita coba lagi. Yang ditunggu, yang diharap, semuanya. Untuk
takutkan takkan terjadi. Menangkan hati, semua ini bukan salahmu. Terus berlari, yang kau takutkan takkan terjadi. Amin. Terima kasih. Semoga yang kita takutkan tidak terjadi ya. Amin, amin, amin. Aku sebenarnya kesini tuh pengen menghibur kalian. Aku tahu nih sekarang kan lagi masa lagi berat-beratnya gitu ya. Mungkin kita kalau ngelihat berita atau baca sosmed itu kadang bikin kita semakin stres gak sih? Iya gak sih, banyak orang marah-marah. Ada yang main Twitter gak sih? Di Twitter atau di TikTok atau dimanapun sih, pasti banyak berita-berita yang bikin kita tambah banyak pikiran gitu. Dan hari ini kita akan bicara soal rating healthy gitu, untuk bagaimana kita melihat lagi arti sehat itu apa. Bukan hanya sehat badan tapi juga sehat pikiran. Ada satu lagu dari album baru Pengantar Purifikasi Pikir, lagu yang biasanya kalau penyanyi itu, fun fact-nya buat kalian ya, kita tuh males denger suara kita sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya jarang denger lagu kita sendiri. Cuman ada satu lagu nih, ada satu lagu yang aku tulis dan ada di album baru, lagu yang paling sering aku dengerin. Karena lagunya ini membantu proses untuk mencari kedamaian dalam diri. Karena temanya adalah tentang memaafkan. Wah, hal yang sangat mudah diucapkan. Kenapa langsung temennya langsung digini-giniin. Hal yang sangat mudah diucapkan tapi susah sekali untuk dilakukan ya. Benar ya. Karena kadang orang yang mau kita maafkan tuh kayak apa ya? Jadi kadang memaafkan itu butuh proses yang cukup panjang. Apalagi orang-orang yang tidak meminta maaf pada kita. Wah, itu juga. Tapi yang tidak meminta maaf pada kita itu bukan hanya orang lain loh, tapi juga diri kita sendiri. Karena kita lupa untuk berbicara, komunikasi intrapersonal. Dan lagu ini tanpa panjang lebar lagi ya, akan semoga bisa membantu kalian proses pendewasaannya yang akhirnya ya udah gue mau maafin untuk bisa merasakan damai. Aku berserah, semakin malam semakin lirih, suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawan, aku memaafkan. Hati yang berubah,
agar yang keruh terurai luruh, agar hatiku semakin teduh. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawan, aku memaafkan. Hati yang berlubang, rasakan damai. Semuanya. Jiwa yang tertawan, yuk. Aku hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku Terima kasih. Itu dari judulnya adalah Jernih. Jangan lupa untuk didengarkan ya. Tetap promosi ya di platform digital kesayangan kalian. Oke. Ada yang relate nggak sama lagu ini? Ada nggak? Ada nggak? Afifa, ada yang mau cerita nggak di sini? Kita kasih kursi deh, kita kasih kursi. Siapa tahu ada yang mau merilis sesuatu, merilis perasaannya, atau mau cerita, kita kasih ruang di sini. Tenang, kita nggak akan judging di sini tuh, kita nggak akan. Yeay, halo, kamu siapa namanya? Aca. Oke. Ayo, oke. Gimana, Ca? Oke, halo semuanya. Halo Mas Kunto. Halo, Aca. Salam kenal. Salam kenal. Ini kenapa turun-turun ya? Oke. Kamu sebenarnya Mengke kenapa ini? Ya kamu nggak harus cerita masalahnya apa, atau nggak harus mendetail orangnya namanya siapa atau apapun itu, tapi kamu bisa sharing di sini apapun yang sedang kamu rasain sekarang, atau apa yang sedang kamu hadapi sekarang dan pengen kamu rilis gitu rasanya. Oke, karena kebetulan aku emang orangnya bukan tipikal yang selalu cerita ke orang. Jadi mungkin ini saatnya aku merilis itu. Jadi ada beberapa hal baru di hidup aku. Beberapa perubahan yang mempengaruhi kehidupan aku sehari-hari. Ada dari 2 faktor sih. Yang pertama itu pekerjaan.
Oke. Jadi di pekerjaan aku ini aku tuh baru diberikan tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya. Oke. Sehingga aku harus adaptasi lagi dengan flow yang baru, pace yang baru dari kerjaannya. Tapi aku juga harus bisa handle itu dengan duka aku. Jadi aku tuh baru ditinggal sama papaku sekitar 6 bulan yang lalu. Sebenarnya itu udah cukup lama, cuman state of grief orang beda-beda kali ya. Betul. Jadi aku harus bisa adaptasi dengan flow baru dengan duka yang masih ada. Gitu. Iya. Itu sih. Sebelumnya turut berduka cita ya. Terima kasih. Iya. Aku tahu rasanya. White team. Thank you. Aku tahu rasa. Iya pasti. Gitu sih. Tapi kamu deket sama papa? Deket banget. Oh deket banget. Tapi memang waktu beliau tidak ada, itu akhir-akhir itu tuh aku memang lagi banyak banget kerjaan, jadi jarang nemenin dia. Jadi kan tadi lagunya tuh tentang memaafkan diri sendiri ya. Nah aku tuh sampai sekarang masih suka merasa bersalah, kayak kenapa di akhir-akhir hidup dia, aku tuh malah kurang deket atau nemenin dia gitu. Jadi aku kayak menyalahkan diri aku terus nih sampai sekarang. Makanya relate sama lagunya yang tadi tentang memaafkan diri sendiri. Iya. Gitu sih. Aduh, ya berat kita doain semoga kamu bisa melalui prosesnya. Aku pun juga sebenarnya kehilangan ayah itu udah sekitar 2 tahun gitu. Tapi prosesnya ternyata memang masih ada hal baru lagi, terus karena kita kangen kan ya, pasti kan ada rasa kangennya itu yang ini ya. Gitu. Dan itu ngobatinnya tuh gak tahu gimana caranya sampai sekarang. Iya. Tapi kalau yang aku rasain ya, maksudnya pada akhirnya adalah ya penyesalan itu kan pasti ada gitu, hal yang kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Cuman yang bisa kita lakukan untuk merayakan kehidupan ayah kita adalah dengan menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih bahagia. Karena dia pasti kan kita pengen kita untuk bahagia, pengen kita untuk apa yang diajarkan sama dia itu kita terapkan dan segala macam. Betul. Gitu gak sih? Kamu rasanya gitu gak? Iya, tapi sometimes juga kalau misalnya lagi burn out banget, justru kayak ngerasa ada yang selalu tahu kita dari sana. Ada yang ngeliat gitu. Iya, iya, bener. Amin. Kita doain semoga kamu bisa lewatin prosesnya aja. Amin. Thank you. Amin. Semangat buat kerjaan barunya. Terima kasih. Tepuk dong. Oke, thank you. Ada lagi? Ini bukan konsultasi psikolog ya. Aku takut banget, aku bukan profesional di sini. Kalau mau sharing, nggak apa-apa. Halo. Oh ini Afifa. Iya. Dari tadi udah didorong oleh teman-temannya. Apa kamu mau sharing apa Afifa? Sebenarnya mungkin ini agak berbeda sama ceritanya Kak Aca tadi ya Kak. Kan kalau Kak Aca lebih ke dirinya sendiri. Iya. Nah kalau aku mungkin kalau dibilang sampai sekarang masih belum bisa maafin orang lain gitu. Atas kesalahannya di masa lalu. Sebenarnya udah lama sih Kak. Dari tahun 2022 gitu. Nggak mau cerita juga nggak apa-apa, masalahnya. Nggak apa-apa, nggak usah. Jadi tahu semua nanti jadi. Nggak apa-apa, cuman yang bikin kamu belum bisa maafin tuh apa? Karena yang bersangkutan itu pernah janji dan menurut aku kalau misalkan janji ya harus ditepatin. Cuman orangnya itu nggak nepatin janjinya. Dan sampai sekarang aku masih kayak dia yang janji kok bisa lupa gitu. Seenggaknya minta maaf lah gitu. Jadi minta maaf pun belum? Belum. Dan aku nggak tahu sih dia merasa itu hal yang salah atau enggak gitu. Oke, itu sudah bertahun-tahun yang lalu tapi kamu masih karena saat itu aku down banget dan dia kayaknya happy aja gitu. Jadi kayak kok bisa ya? Oke. Gitu. Kayaknya aku tahu arahnya kamu. Gitu. Kalau misalnya kamu dihadapkan sama dia saat ini, apa yang pengen kamu
sampai. Ya kita akan panggil orangnya. Enggak. Bercanda. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan saat itu mungkin kamu lupa sama janjinya. Cuman semoga entah sekarang atau suatu saat bisa sadar kalau yang dilakuin itu salah. Oke. Dan jangan lakuin itu ke orang lain gitu. Tepuk tangan dong buat Afifah. Soal memaafkan ini memang susah karena setiap orang punya prosesnya masing-masing, punya durasinya masing-masing untuk bisa menemukan titik kedewasaan di mana dia bisa memaafkan orang itu. Tapi yang jelas, aku nggak tahu ini bisa membantu kamu atau enggak. Aku ada di satu kasus juga ya yang orang berbuat salah tapi dia tidak merasa salah, terus tidak meminta maaf bla segala macam. Ada satu hal yang akhirnya membuatku bisa memaafkan dia tanpa dia meminta maaf. Itu aku tahu asal perbuatannya itu dari mana. Maksudnya ini orang kenapa sih begitu gitu. Ternyata masalahnya itu ya di dirinya sendiri. Maksudnya dia dulunya pernah digituin juga oleh lingkungannya. Dia dulunya pernah diperlakukan secara tidak adil mungkin atau apa gitu. Yang akhirnya jatuhnya aku menjadi kasihan ke dia gitu. Ada rasa kasih gitu yang ya ternyata dia emang hidupnya hidup itu cukup kejam sama orang ini. Makanya dia menjadi negatif ke orang lain gitu. Itu bukan masalah kita gitu. Itu adalah urusan dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, iya. Semoga itu bisa membantu dan itu bisa mengasih kamu perspektif dan membuat kamu bisa melanjutkan hidupmu lagi setelah ini. Ya, Afifah. Ya. Siap. Tepuk tangan dong buat Afifah dong. Thank you. Terima kasih. Ini jadi kayak konsultasi nih. Oke, dicas tadi 10 menit 50.000. Ya, hari ini saya tidak sendirian tentunya. Kalian bisa lihat di jersey yang saya pakai ini bersama dengan AIA. Kita sedang menyuarakan soal eating healthy. Kita melihat kesehatan itu dari kacamata yang lebih luas lagi. Musik adalah salah satunya. Ya seperti yang beberapa dari kalian mungkin sudah tahu gitu. Aku bikin album kemarin Mantra-Mantra, terus Pengantar Purifikasi Pikir, itu juga album yang banyak menceritakan soal bagaimana musik di kehidupan kita itu bisa berpengaruh, bisa membuat mood kita lebih baik dan lain-lain, dan bisa bahkan aku juga memasukkan di situ ada frekuensi-frekuensi yang berasal dari frekuensi yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk meditasi. Itu aku masukin ke musik pop gitu. Termasuk album yang paling baru ini, Pengantar Purifikasi Pikir, itu jauh lebih pekat lagi kita bereksperimen dengan frekuensi-frekuensi itu gitu. Jadi ya dipercaya bahwa musik itu bisa membantu mood kita. Bukan, tidak selalu gini. Kalau aku sih percaya tidak selalu musik yang tenang, zen dan segala macam itu yang kita butuhkan gitu, karena tadi stage of grief kita kan beda-beda. Ada yang orang dia sedang di fase butuh mengeluarkan emosinya, menemukan katarsisnya untuk bisa entah itu teriak-teriak atau lari-lari, membutuhkan mendengarkan musik yang lebih keras, lebih musik rock atau musik metal gitu segala macam untuk berolahraga apapun itu gitu. Tidak terkotak-kotakan oleh genre musiknya, tapi apa yang kamu butuhkan pada saat itu gitu. Jadi musik itu sangat luas, perannya juga sangat banyak. Saya yakin nggak ada di antara kalian ini nggak ada kan yang nggak dengerin musik sama sekali, nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau lagi galau ada lagunya sendiri, kalau lagi olahraga ada lagunya sendiri yang bisa ningkatin mood. Kalau lagi butuh tidur ada lagunya yang lebih tenang. Kalau lagi mungkin pengen teriak-teriak di kamar ada lagunya sendiri gitu. Makanya di sini
AIA juga memfasilitasi aku untuk membicarakan soal bagaimana musik itu bisa memperbaiki mood kalian, paling tidak membantu kalian untuk ya secara hormonal bisa endorfinnya bisa lebih keluar gitu ya. Dan tentunya dari yang aku pelajarin selama 2-3 tahun terakhir semenjak ayahku nggak ada, itu aku mencoba untuk hidup lebih sehat. Ternyata yang jadi fondasi paling dasar adalah tidur. Jadi memperbaiki tidur itu juga penting. Jam tidur, kualitas tidur, itu ternyata banyak cara-caranya. Ya, itu aja, mungkin kita lanjut nyanyi lagi ya teman-teman ya. Oh iya, ini jersey juga keren banget loh. Jersey spesial dari AIA dan USS juga sama Mills. Dipakai manggung juga boleh nih, keren banget. Ada satu lagu tentang melepaskan ikatan-ikatan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita atur hasilnya. Dalam dunia ini kita hanya bisa berusaha. Ya, bener ya, hasilnya kita tidak menentukan. Ada yang anak sulung di sini? Ada? Ada yang anak bungsu di sini? Ada? Anak tengah nggak usah lah ya. Ada yang anak tengah di sini ada? Ada. Paling nggak dianggap kasihan anak tengah ya. Ada 2 lagu sih di album Mantra-Mantra, yaitu Sulung dan Bungsu. Ya, maaf anak tengah ya, nanti mungkin next albumnya. Lagunya liriknya mirip semua tapi menceritakan tentang hal yang sama. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah semuanya. Relakanlah yang tak seharusnya. Sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang berarti, yang sebaiknya kau jaga adalah semuanya dirimu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga bisa memberikan kalian jeda walaupun cuman setengah jam ya, tapi bisa fresh lagi untuk bisa kerja lagi. Dan saya doain semoga semua masalah yang sedang kalian hadapi
apapun itu bisa terselesaikan dan tahun depan bisa lebih fresh lagi menghadapi hidup ini. Amin ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Saya Kuto Aji. Dadah. Thank you USS.